Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kiranya kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, mampu mensyukuri nikmat diberikan negeri Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa ini, dengan cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah bagaimana menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat kebahagiaan, kegembiraan, dan bagaimana kita mengelola nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mencapai sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 3 kunci yang harus senantiasa kita amalkan, yang harus senantiasa kita gunakan di dalam mengelola negeri ini, di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa negeri Indonesia merdeka, berupa negeri Indonesia yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi manusia, menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari sini ada 2 kunci yang Allah berikan, ada 2 tips yang Allah berikan agar negeri kita ini menjadi negeri yang berkah dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita sebagai penduduk negeri ini hendaknya menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menguatkan akidah dan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dicampur adukkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Karena kalau sebuah negeri di mana masyarakatnya banyak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan atau mempercayai ada Tuhan lain selain Allah, maka negeri itu akan hancur. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Kunci yang kedua adalah takwa kepada Allah. Menurut para ulama, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadikan negeri ini berkah, untuk menjadikan negeri ini negeri yang makmur, maka hendaklah penduduknya menjadi penduduk yang betul-betul
berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kunci agar negeri ini menjadi negeri yang subur, makmur, aman, nyaman adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sebuah negeri yang disebut dengan negeri Saba. Di dalam surah Saba ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa asrin wa syai'in min sidrin qalil. Di dalam dua ayat ini Allah menggambarkan, di ayat 15 Allah menggambarkan bagaimana negeri Saba ini adalah sebuah negeri yang subur makmur. Bahkan digambarkan di sisi kiri kanannya ada taman-taman yang indah. Penduduknya adalah penduduk yang sejahtera. Allah menyatakan, Kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rizki-rizki yang dianugerahkan oleh Tuhan kalian. Tapi Allah kemudian memerintahkan washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ini kunci yang Allah berikan agar sebuah negeri tetap aman, nyaman, subur dan makmur. Sehingga kalau mampu penduduk negeri itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyatakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu akan menjadi negeri yang baik dan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian Allah gambarkan di ayat berikutnya, fa'aradu, akan tetapi mereka berpaling dari Allah. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengirimkan berupa banjir yang besar yang meluluh lantakan negeri yang tadinya indah, yang tadinya nyaman untuk ditempati, dan pohon-pohonnya diganti dengan pohon-pohon yang bukan pohon-pohon yang kemudian menghasilkan buah-buahan yang enak untuk dinikmati, tapi Allah ganti dengan pohon-pohon yang buahnya pahit. Ada pohon yang tidak berbuah dan ada pohon yang berduri yang tidak, sama sekali tidak indah dipandang oleh mata. Jadi inilah tiga hal yang mestinya kita lakukan sebagai penduduk suatu negeri, agar negeri itu menjadi negeri yang berkah, negeri yang aman, negeri yang nyaman untuk ditempati, dan negeri yang penduduknya mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perkuat iman. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Yang ketiga, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan bersyukurlah dengan syukur yang benar, sesuai, yaitu menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan aturan Allah yang diberikan untuk kita. Mudah-mudahan negeri kita ini, negeri Indonesia, menjadi negeri yang betul-betul subur, makmur, penduduknya merasakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.